Radikalisme berarti paham atau aliran yang radikal dalam politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Lalu, bagaimana pola penyebaran paham radikalisme ini terhadap kaum milenial? Ya, memang dari dua peristiwa ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Namun dapat dikatakan semangat dari para pelakunya untuk melakukan itu adalah dilandaskan kepada ideologi yang sama, yaitu ideologi terorisme. Ideologi terorisme ini karakteristiknya adalah mengedepankan kekerasan, kemudian juga intoleransi, dan memiliki keinginan apabila itu dilakukan akan menjadi mati dengan secara syahid. Ya, ini adalah ciri-ciri khas dari kedua hal tersebut. Ya, ujung dari semua ini adalah propaganda dari dua jaringan teroris global, khususnya Al-Qaeda dan ISIS, yang memang mereka sudah melakukan propaganda bertahun-tahun ya. Jadi di samping ada yang terrekrut dan berangkat ke Syria, ada juga mereka yang diarahkan melakukan aksi-aksi seperti ini di negara masing-masing. Nah, di Indonesia ini termasuk diantaranya adalah koordinator dari kegiatan-kegiatan ini selama ini adalah dari JAD. JAD juga telah ditetapkan sebagai organisasi yang dilarang di Indonesia. Jadi ada beberapa fakta dari mereka dan sel-sel yang terbentuk di kalangan anak muda ini juga hari ini mereka-mereka yang melakukan rekrutan itu atau diistilahkan menjadi mentor itu juga sudah ditangkap ya. Misalkan ada satu kasus di wilayah tertentu ada penangkapan, kan nggak semuanya ditangkap, itu biasanya ada sisa-sisanya yang lolos. Nah itu kemudian dia masih melakukan perekrutan, masih melakukan radikalisasi. Jaringan yang belum terdeteksi pasti banget dia akan menjadi aktor. Kayak misalkan di Makassar yang saya yakin itu adalah dia tidak sendiri. 12,5% dari populasi Republik Indonesia atau sekitar 30 juta orang terpapar radikalisme. Diprediksi 17.000 orang terlibat terorisme meskipun bukan sebagai pelaku. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah terorisme? Nah, DPR sudah mensahkan Undang-Undang Anti Terorisme yang menguatkan fungsi Densus 88 untuk menangkap terduga teroris. Waktu pemeriksaan juga ditambah jadi 14 hari plus 7 hari. Selain itu, JAD nggak terdaftar sebagai organisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, siapapun yang terdaftar sebagai anggota JAD bisa ditangkap karena terdaftar dalam organisasi terlarang. Pemuka agama, apalagi yang terkenal lewat media sosial atau influencer, ini juga bisa menangkal terorisme. Caranya dengan melakukan dakwah baik secara konvensional maupun digital dan bisa menjurus langsung ke topik dakwah bahwa terorisme dan radikal itu tidak baik. Dan harusnya warga juga ikut berpartisipasi untuk memerangi anti-terorisme. Nah, kalau yang selama ini terjadi, ritme kampanye anti-teroris itu terjadi jika ada bom yang baru saja meledak. Nah, harusnya ritme seperti itu tidak boleh. Ritme anti-teroris harus selalu dijaga dengan terus mengkampanyekan di setiap elemen masyarakat, mulai dari yang terkecil yaitu keluarga, lingkungan, pendidikan, institusi pemerintahan, dan lainnya. Jadi kita nggak akan kecolongan lagi dan bisa bebas dari bom. Tetapi, penyebaran paham radikalisme bisa dilakukan secara online. Jadi, sebaiknya kita melakukan kampanye anti-radikalisme, tidak hanya offline, namun juga online. Semua elemen harus bergerak untuk melawan. Ayo lawan radikal dan tangkal teroris.